Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya di channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share ya untuk mendukung channel ini. Dan kali ini saya jalan-jalan ke daerah Tretes, dan di sini saya menemukan ada sebuah rumah yang udah dikatakan lama ya, lama banget ya. Karena rumah ini merupakan rumah peninggalan Belanda, dan ini merupakan suasana yang ada di sekitar tempat itu ya. Nah, ini dia guys, ini merupakan halamannya. Nah, halamannya cukup luas ya kalau dilihat. Sementara yang ada di sini adalah rumahnya. Rumahnya itu cukup unik ya, karena bangunannya itu ya mirip seperti yang ada di luar negeri gitu ya. Dan bangunannya itu kebanyakan atau didominasi oleh material kayu ya. Oke guys, sekarang kita lihat di sisi satunya. Nah, ini dia. Ini merupakan bagian depan yang ada di rumah ini. Oke, rumah yang ada di daerah Tretes ini memang dulu ya, ini merupakan dari yang saya baca, ini merupakan rumah yang dimiliki oleh para petinggi orang Belanda maksudnya ya, yang ada di daerah Pasuruan. Dan mereka itu sengaja memilih daerah Tretes karena Tretes itu merupakan tempat yang sejuk, terus kemudian memiliki pemandangan yang indah, terus kemudian ya pokoknya tempat ini favorit lah karena mendekati dengan suasana yang ada di Belanda, mungkin kayak gitu ya. Dilihat dari ini ya sih, dari hawanya ya yang sejuk gitu guys. Terus kemudian di daerah Tretes ini merupakan bagian dari wilayah ini ya, wilayah Pasuruan. Dan dulu Pasuruan itu merupakan gabungan dari pernah ada kejadian kayak gitu, bahwa di Pasuruan sama di Malang itu dulu pernah menjadi satu ini ya, satu area atau kawasan kayak kabupaten gitu ya. Dan saat ini sih memang udah terpisah, kalau dulu jadi satu. Dan dulunya ya guys ya, Pasuruan itu merupakan tempat yang dikenal cukup ramai dan banyak ini ya, semacam pabrik atau apa ya. Dan salah satunya daerah Pasuruan itu juga merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah di zaman penjajahan Belanda dulu gitu. Dan ini akhirnya nggak aneh ya kalau di daerah Tretes ini menjadi tempat beristirahatannya orang-orang petingginya orang Belanda gitu, karena mereka ya tinggal di daerah Pasuruan sih gitu ya, sampai akhirnya banyak orang Belanda yang kemudian hijrah pindah ke daerah Malang karena ada pembukaan ini ya, jalur kereta api yang menghubungkan antara antara Surabaya dengan Malang gitu maksudnya, bukan Pasuruan ya, tapi Surabaya dan Malang. Dan dengan adanya pembukaan jalur kereta api ini akhirnya membuat orang Belanda mungkin menemukan lokasi yang baru gitu, salah satunya ya. Dan akhirnya membuat orang Belanda akhirnya pindah ya ke daerah Malang gitu ya. Dan di daerah Malang kan memang ada daerah ini ya, daerah Batu yang juga sama sih, ini sama dengan Tretes ya, dilihat dari suasananya gitu. Dan ya mungkin mereka memilih tempat juga di sana ya karena adanya pembukaan jalur kereta itu gitu. Terus kemudian ini ya, pembukaan jalur kereta ini akhirnya ini juga berdampak pada perkembangan dari kota atau daerah atau wilayah Pasuruan.
Nah, Pasuruan sendiri yang sekarang ini gitu ya, ini akhirnya jadi sepi guys ya. Nah, dan sepianya itu bukan sepianya, sepinya maksudnya ya, sepinya itu akhirnya berlangsung hingga saat ini gitu ya, karena Pasuruan kan dulu sempat menjadi salah satu kota yang penting yang diperhitungkan ya di zaman ini ya, zaman VOC dulu ya. Dan di sini banyak didirikan, ada pabrik, ada pokoknya inilah ya, tempatnya orang Belanda gitu, sampai akhirnya orang Belanda itu pergi dari sini. Ditambah lagi dengan daerah Malang kan dulu memang ya daerahnya itu tandus, tapi orang Belanda kan memang merupakan bangsa yang sangat pandai ya, piawai di bidang pengairan ya. Makanya dibuatlah ini ya, pengairan di daerah Malang. Jadi irigasi yang ada di Malang itu kemudian dibuat merata gitu ya. Jadi ada aliran sungai baru yang dibuat supaya daerah Malang itu nggak tandus gitu guys. Nah ini pokoknya akhirnya Malang yang tadinya tandus ya sekarang menjadi kelihatan seperti subur ya. Jadi saya juga nggak menyangka bahwa daerah Malang itu menjadi seperti sekarang ini ya, karena ini ya, karena jasanya orang Belanda juga sih gitu. Dan khususnya di daerah kota. Nah, kota ini merupakan daerah yang memang di ini ya, berkembangnya itu saat adanya orang Belanda, jadi kayak gitu. Sementara kalau ini ya, kalau orang apa namanya, orang Indonesia sendiri gitu ya, perkembangannya ya itu lebih mengarah ke kabupaten ya. Dan makanya nggak aneh kalau di daerah Malang itu banyak dijumpai bangunan-bangunan dari masa kolonial Belanda, sementara bangunan kayak candi kayak gitu itu ada di daerah luar dari kota Malang ya. Dan di situ termasuk di Singosari, kemudian pokoknya di area Singosari gitulah ya, sampai di sebelah daerah Tumpang gitu ya, di sebelah timurnya Malang. Nah itu ada peninggalan dari masa kerajaan Singosari sampai ke Majapahit ya. Jadi memang Malang itu punya ini sendiri-sendiri ya, punya area sendiri-sendiri. Dan orang Belanda sendiri itu mungkin sudah memperkirakan ya cara untuk membuat daerah yang ini ya, yang cukup produktif gitu. Nah kalau menurut saya sih, jangankan cuma Indonesia ya, Indonesia yang daerahnya kategori ya sangat ini sih, sangat mudah ya kalau dilihat dari ini dibandingkan dengan di daerah Belanda. Nah di Belanda sendiri orang Belanda itu harus berjuang guys ya. Jadi mereka berjuang untuk bisa hidup di daerah yang lebih rendah dari permukaan air laut. Nah bisa dibayangkan ya. Jadi kalau misalnya ada tsunami atau ada banjir, maka Belanda itu tenggelam karena wilayahnya itu lebih rendah dari dari permukaan air laut. Dan itu orang Belanda itu sangat bersyukur karena mereka memiliki ini ya, bukit-bukit pasir yang ada di sebelah ini ya, sebelah barat dan utara ya. Nah itu supaya menjaga Belanda, yang melindungi pelindung alami maksudnya ya, yang menjaga Belanda itu tidak tenggelam gitu ya. Jadi mereka berjuang terus-menerus ya melawan air itu sepanjang hidup mereka. Makanya di sana nggak aneh kalau ada kincir angin dan sebagainya. Jadi buat mereka sangat mudah ya untuk
ini ya, menata pengairan di Indonesia yang mungkin kategori yang sangat enteng ya bagi orang Belanda. Oke guys, gitu aja untuk hari ini, dan ini masih ada kelanjutannya ya videonya di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.